Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini saya akan membahas tentang topik ru'yah dalam waktu 30 detik saja. Membaca satu ayat dengan hasil yang insya Allah dahsyat ya. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi yang saya alami ya. Jadi 20 tahun yang lalu itu saya mahasiswa tingkat akhir di kampus saya ya. Jadi sudah tutup teori, tidak ke kampus lagi, hanya menggarap tugas akhir ya. Nah, pada sekitar tahun 2000-an itu ya, jadi sudah lama nih, sudah 20 tahun yang lalu, kampus saya itu membangun asrama untuk mahasiswa. Tapi 6 bulan setelah dibangun, itu tidak ada satu orang pun yang berani menempati asrama tadi. Karena mitosnya luar biasa seram ya, katanya sering ada penampakan ya. Setelah itu, konon katanya lokasi pendirian asrama mahasiswa tadi, itu bekas makam atau bekas kuburan sebuah rumah sakit jiwa ya, sehingga ketika pembangunan itu banyak ditemukan hal-hal yang janggal lah, pokoknya begitu ya. Nah, karena tidak ada yang menempati kan jadi sayang ya, bangunannya juga jadi tidak terawat dan jadi rusak. Maka oleh Pak Rektor ya, yang kebetulan juga kiai saya, jadi beliau memerintahkan saya untuk menempati asrama itu sampai kemudian rekrutmen calon penghuni asrama mahasiswa tadi ada yang bersedia untuk menempati ya. Dan alhamdulillah tuh 6 bulan saya menempati asrama tadi, alhamdulillah tidak ada satu penampakan pun, bahkan satu suara pun tidak ada, dan semuanya baik-baik saja ya. Nah, jadi asrama ini dekat dengan fakultas-fakultas ya. Suatu ketika sekitar 2 bulan saya sudah menempati asrama mahasiswa itu sendirian ya. Itu ada kegiatan ospek mahasiswa. Nah, karena saya sudah mahasiswa senior begitu, mahasiswa tua kan sudah tidak ikut kepanitiaan lagi ya. Jadi habis selesai sholat subuh itu saya kembali ke asrama mahasiswa tadi, dan ya seperti kebiasaan mahasiswa pada umumnya habis ngaji ya tidur lagi. Nah, tiba-tiba sekitar jam 7 pagi itu saya didodok tuh oleh panitia ospek di salah satu fakultas. Itu ada yang kesurupan ya, katanya sekitar 5-6 orang mahasiswi dan mahasiswa baru peserta ospek yang kesurupan ya. Jadi tentu oleh panitia sudah diupayakan lah dibaca-baca begitu, tapi karena malah tambah menjadi-jadi, kemudian saya didodok begitu di asrama tadi ya. Ya sudah, saya ini belum mandi, bahkan juga belum sempat gosok gigi ya. Itu langsung mendatangi lokasi ospek mahasiswa tadi ya. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah ya, saya bacakan ayat yang pendek begitu ya, doa yang singkat begitu. Kemudian dengan air putih saya sembur begitu, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah tidak rumit-rumit, semuanya bisa pulih ya. Nah, kemudian Pak Rektor yang Pak Kiai saya tadi ya, beliau mendapatkan cerita tadi ya, kemudian beliau tanya ke saya ya. Beliau tanya, biasanya orang kalau ru'yah kan membaca ayatnya yang panjang-panjang dan biasanya butuh waktu cukup lama ya. Kamu kok kemarin bisa cepat sekali ya? Saya bilang ke Pak Rektor saya ya, Pak Kiai saya, Pak Kiai, saya bilang bukan bermaksud menggurui ya, tetapi memang sejauh yang saya pelajari, surat Al-Baqarah itu mau dibaca 100 ayat, mau dibaca hanya 1 ayat saja, semuanya bisa digunakan untuk ru'yah ya.
Jadi terus beliau tanya ke saya, yang kamu baca ayat yang keberapa dari surat Al-Baqarah? Saya jawab ke beliau, yang saya baca adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-201 ya. Kenapa saya memilih membaca bagian dari surat Al-Baqarah? Karena Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil lazi taqra fihi suratul Baqarah ya. Jadi Rasulullah bersabda, jangan menjadikan rumah kalian seperti halnya kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, kenapa yang saya pilih kemudian surat Al-Baqarah ayat yang ke-201 ya? Yang pertama, pertimbangannya ayatnya tidak panjang ya, sehingga kemudian bisa cepat. Yang kedua ya, ketika saya meminta orang yang kesurupan tadi untuk mengikuti bacaan yang saya bacakan, mereka semua sudah hafal ya. Yang ketiga, karena surat Al-Baqarah ayat 201 ini adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, penjelasannya di dalam sebuah hadis ya, kana aksyaru du'ai Nabi SAW, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Jadi sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab neraka ya. Jadi doa ini kan sama dengan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201 ya. Dan ketika sebuah doa itu sangat sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, tentulah doa ini adalah doa yang teramat sangat istimewa. Bahkan ketika kita menunaikan ibadah tawaf ya, memutari Ka'bah itu ya, doa yang paling banyak kita baca ya, dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Jadi ini doa yang sangat istimewa, ayat yang sangat istimewa. Tentu sesuatu yang sangat istimewa juga memiliki kekuatan yang istimewa ya. Nah, kemudian profesor saya tanya lagi, Pak Rektor saya, terus kenapa kamu sembur pakai air begitu ya? Ya, saya bilang sebenarnya sih tidak berencana untuk menyembur pakai air, saya bilang ya. Ya mungkin sekedar untuk menambah unsur biar kelihatan lebih dramatis saja, saya bilang ya, karena juga tidak ada tuntunannya menyembur-nyembur begitu. Cuman memang logika yang saya gunakan pada saat itu, mereka ini bisa jadi memang kesurupan ya, bisa jadi karena faktor belum sarapan ya, bisa jadi aktivitas ospek itu sangat melelahkan. Nah, sehingga kemudian harapannya ketika orang disemburkan dengan air tadi, dia merasa lebih segar ya, karena mungkin karena ospeknya terlalu pagi, belum sempat sarapan, kemudian juga tidak biasa olahraga, badannya agak kaget ya. Nah, jadi kalau yang menyembur tadi itu saya bilang itu bisa-bisanya saya saja, Prof ya. Nah, kenapa kemudian ya, ini doa yang sangat sering kita baca, tetapi kita hanya membaca dengan lisan saja ya,
Padahal sebuah doa itu akan memiliki kekuatan yang sempurna ketika dibaca dengan lisan, dengan hati yang hadir. Karena itu kita harus rajin-rajin berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan hati yang khusyuk. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Zaid bin Arqam, ya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wal azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, malas, kikir, pikun, dan azab kubur. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaan dan bersihkanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang dapat membersihkannya. Engkaulah pelindung dan Tuhan kami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, nah, jadi berdasarkan pengalaman ini bahwa biasanya kalau ru'yah itu butuh waktu yang lama, ya. Tetapi sebenarnya kita bisa meru'yah diri kita sendiri ketika kita merasa ada yang kurang oke. Kita bisa meru'yah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa meru'yah rumah kita, kendaraan kita, apapun juga, ya. Dengan waktu yang singkat, kalau memang lagi tidak punya banyak waktu, dengan doa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, insyaallah jika hati kita hadir, Allah akan menurunkan pertolongannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.